Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengulas kembali materi bukan kemarin, yaitu tentang sejarahnya berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, untuk itu Bapak ingin tanya ke anak-anak, apakah materi pekan kemarin masih diingat apa belum? Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, siapakah pendiri Bani Abbasiyah dan tahun berapa? Itu. Oke, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, silakan. Untuk mendirikan Bani Abbasiyah itu Abu Abbas Pak. Oke, betul. Nah, untuk pendirinya Bani Abbasiyah itu adalah Abu Abbas. Oke. Nah, di sini Bapak akan tidak berhenti dengan satu pertanyaan saja, melainkan ada 2 pertanyaan lagi. Untuk yang berikutnya, karena kemarin kita udah panjang lebar membahas tentang Bani Abbasiyah, tentunya ada masa keemasan di dalam Bani Abbasiyah itu. Nah, untuk pertanyaannya, pada abad keberapakah Bani Abbasiyah itu masa kejayaannya? Ayo, siapa yang tahu? Oh, salah. Ingat lain. Yo, abad ke-8, betul. Masa keemasannya Bani Abbasiyah itu terletak pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira kita udah tahu tadi dari pertanyaan pertama pendirinya, terus sama masa keemasannya. Tentunya di masa keemasan itu ada banyak hal yang ada. Nah, salah satunya nanti Bapak akan tanyakan, apa contoh masa yang menandakan masa keemasan Bani Abbasiyah tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Oke, silakan. Oke, itu udah dijawab, betul. Yang pertama itu perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad. Oke, mungkin segitu saja untuk materi pekan kemarin. Ternyata anak-anak masih paham dan masih ingat. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan video untuk proses pembelajaran kali ini. Nah, silakan disimak
nanti setelah proses pembelajaran, setelah videonya ditayangkan atau selesai videonya, nanti ada sesi diskusi terkait apa yang anak-anak pahami tentang video yang Bapak tayangkan, seperti itu. Oke anak-anak, silakan ditonton videonya. Kita akan belajar materi mengenai ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Nah, mari kita simak bersama. Pernahkah kita bayangkan bahwa ratusan tahun sebelum dunia mengenal Isaac Newton atau Albert Einstein, sudah ada para ilmuwan Muslim yang menyalakan cahaya itu dari dekat kegelapan zaman. Di masa Bani Abbasiyah, tepatnya antara abad ke-8 hingga 13 Masehi, dunia Islam menjadi pusat peradaban, tempat ilmu pengetahuan tumbuh subur dan berkembang besar. Dari istana di Baghdad hingga perpustakaan di Kairo, para cendekiawan Muslim menulis dan menemukan berbagai hal yang telah mengubah wajah dunia. Inilah kisah tentang mereka, para pemikir jenius yang bukan hanya meninggalkan warisan itu, tapi juga menanamkan ilmuwan dalam peradaban manusia. Inilah masa keemasan Islam. Inilah kisah para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada abad ke-8 Masehi, kekhalifahan Bani Abbasiyah didirikan pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia saat itu. Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di kota Baghdad. Para ilmuwan dari berbagai wilayah datang untuk belajar, menerjemahkan, dan menulis ilmu dalam berbagai bidang dari filsafat, astronomi, matematika, hingga kedokteran. Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, salah satu ilmuwan terbesar masa itu adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Melalui karyanya, ia mengenalkan sistem bilangan desimal dan merumuskan dasar-dasar aljabar. Nama algoritma bahkan berasal dari namanya. Tanpa Al-Khawarizmi, dunia teknologi hari ini mungkin tak akan sama. Jabir bin Hayyan, Bapak Kimia. Jauh sebelum kimia dikenal di dunia barat, Jabir bin Hayyan telah mengembangkan metode distilasi, kristalisasi, dan pembuatan. Ia menulis ratusan karya yang menjadi rujukan dalam ilmu kimia dan membuka jalan bagi perkembangan laboratorium kimia. Ibnu Sina, jenius kedokteran dan filsafat. Di dunia medis, nama Ibnu Sina atau Avicenna dikenal sebagai tokoh besar. Karyanya akan diambil menjadi buku teks kedokteran pertama di Eropa selama lebih dari 600 tahun. Ia tak hanya seorang dokter, tapi juga filsuf dan penulis besar. Al-Haytham, kelompok metode ilmiah. Ilmuwan lain yang tak kalah berpengaruh adalah Al-Sandi Al-Haytham. Ia dikenal sebagai kelompok metode ilmiah modern melalui eksperimennya tentang cahaya dan penglihatan. Bukunya kita bahas menjadi revolusi dalam dunia optik. Warisan yang terlupakan. Sayangnya, nama-nama besar ini sering terlupakan dalam pelajaran sejarah dunia. Padahal, mereka telah meletakkan fondasi ilmu yang ini menjadi bagian dari kehidupan modern, baik di sekolah, rumah sakit, maupun teknologi. Menghidupkan kembali semangat ilmu. Nah adik-adik, warisan para ilmuwan Muslim bukan hanya pada penemuannya, tetapi pada semangat mencari ilmu, meneliti, dan berbagi. Semangat itulah yang kini perlu kita hidupkan kembali, bahwa Islam dan ilmu adalah dua cahaya yang tak pernah terpisah. Demikian video kali ini, tetaplah bersama. Oke, nah itu videonya terkait pembelajaran kita
pada pagi hari ini anak-anak. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan, yaitu kita adakan sesinya diskusi. Nah, sebelum adanya sesi diskusi ini, Bapak akan bagikan 2 kelompok. Nah, yang dimana 2 kelompok ini nantinya masing-masing kelompok membahas satu tokoh yang berada dalam video tersebut. Seperti itu. Nanti ketika udah selesai untuk menjabarkan tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut, nanti dipresentasikan tuh masing-masing kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Ya, nah, karena bisa. Untuk kelompok satunya itu barisan depan 4 orang, yaitu ada anak Wildan, Iqbal, Pemas, dan Dimas. Dan untuk kelompok kedua itu ada anak Irsyad, Baso, Koim, dan Rais. Seperti itu. Nah, Bapak bagikan kertas supaya nanti bisa dijabarkan di kertas ini. Oke, ini kelompok 1. Silakan dikerjakan anak-anak. Waktunya Bapak kasih waktu untuk mengerjakan itu saya kasih 5 menit. 5 menit cukup nggak anak-anak? Oke, karena cukup, silakan dikerjakan. Bisa dibuat kelompoknya. Bebas mau di mana. Bisa dimanfaatkan waktunya. Udah, Pak? Oke, ditunggu dulu kelompok 2-nya belum selesai. Kalau udah selesai kelompok 1, boleh duduk dulu. Nanti kalau kelompok 2 udah selesai, nanti baru dipresentasikan satu kelompok seperti itu. Siapa dulu Pak ini Pak yang presentasi Pak? Nanti yang presentasi tetap kelompok 1 dulu, baru kelompok 2 urutan, saya urutan. Siapa? Kalau masih ada yang silakan duduk kelompok 1, silakan duduk. Silakan duduk. Nanti sembari kelompok 2 selesai untuk mengerjakan presentasinya, kelompok 1 boleh duduk dulu sembari dipahami apa yang akan disampaikan nantinya. Itu anak-anak ya. Kelompok 2 kalau udah selesai silakan
kembali ke kursinya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Seperti itu. Oke, silakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kita dengarkan dengan seksama ya anak-anak presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, baik. Ini ada Bapak Al-Farisi. Beliau adalah ilmuwan yang hidup di abad 989 Masehi di Asia. Nama panjang Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Farisi. Dari abad 8 sampai abad 9 Masehi, dalam waktu abad beliau berhasil menemukan dua rangkaian matematika dalam aljabar yang sampai sekarang digunakan untuk penemuan-penemuan yang berkaitan dengan komputer, telepon dan sebagainya. Jadinya beliau telah melakukan hal yang sangat besar dan beliau adalah orang Islam. Jadinya beliau adalah sosok tokoh ilmuwan yang harus kita hormati. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 bisa kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 teman-teman beranggotakan Oyim, Rasul, dan sebelah saya Rais. Ya. Jadi teman-teman, kita akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Teman-teman tahu nggak siapa itu Ibnu Sina? Tidak tahu teman-teman ya. Jadi ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Oke. Ibnu Sina itu adalah bapak kedokteran, ya. Jadi beliau itu pakar dari ahli kedokteran. Nah, beliau ini juga termasuk ilmuwan Islam yang fokusnya pada ilmu kedokteran. Nah, beliau ibarat itu terkenal dengan namanya siapa teman-teman? Avicenna. Betul sekali. Nah, kemudian Avicenna ini lahir pada tahun 980 Masehi. Untuk tempatnya sendiri itu di Afshana. Ya. Afshana itu dekat Bukhara di Asia Tengah. Nah, kemudian untuk tahun wafatnya sendiri, beliau wafat di tahun 1307. Ya, 1037 Masehi di bulan Juni. Nah, itu kemudian beliau wafat dimakamkan di Persia. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan tadi, beliau adalah bapak kedokteran. Nah, karyanya yang paling terkenal itu di antara lain itu ada ini ya, Al-Qanun fi At-Tibbi. Itu adalah karyanya yang salah satunya yang sangat terkenal. Kemudian yang kedua adalah Ashifa. Ini adalah karya beliau yang sangat terkenal. Maka kita patut bersyukur teman-teman, kita punya ilmuwan yang sangat luar biasa yang fokusnya dalam ilmu kedokteran. Itu ya, mungkin itu saja dari kelompok 2 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk untuk kelompok 2. Anak-anak, tadi dari awal pembelajaran udah tersampaikan dengan luas. Nah, jikalau
dalam proses pembelajaran tentunya adanya hal-hal yang tidak dipahami. Maka dari itu, Bapak buka sesi tanya jawab. Nah, bagi anak-anak yang belum paham, silakan ditanyakan ke Bapak. Nanti Bapak akan jelaskan secara detail terkait apa-apa yang anak-anak belum pahami. Bisa dipahami anak-anak? Ada yang mau bertanya? Oke, jikalau tidak ada yang bertanya, Saya Pak mau tanya Pak. oke, silakan. Ananda Pema, silakan bertanya. Tadi kan kita Pak membahas tentang Avicenna Pak, ilmu sinar, Oke. ilmu kedokteran. Nah, gimana Pak cara kita itu jadi kayak ilmu sinar, jadi ahli kedokteran? Oke, Bapak coba jawab ya anak-anak. Bagaimana caranya kita menjadi kayak Ibnu Sina? Tentunya jikalau kita ingin menjadi seperti ilmuwan muslim yang sangat terkenal dengan latar belakang keilmuannya yang sangat tinggi seperti Ibnu Sina ini, kita harus belajar dengan giat anak-anak itu. Nah, tentunya belajarnya kalau ingin dengan ahli kedokteran, nanti belajarnya di kedokteran seperti itu. Apa ada lagi anak-anak? Cukup Pak. Oke, cukup. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, maka Bapak cukupkan untuk materi pada hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan absen siapa saja yang hadir di pekan ini. Nah, kalau nanti Bapak sebutkan namanya, bisa angkat tangan atau bilang hadir. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Ananda Baso hadir. Ananda Dimas, Ananda Pemas, Hadir Pak. Ananda Irsyad, Ananda Qayyim, Ananda Iqbal, Ananda Rais, Ananda Wildan. Oke, hadir semua ya anak-anak? Alhamdulillah. Pesan Bapak sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa dijaga kesehatannya karena sekarang musim hujan, nanti sakit nggak bisa ikut mata pelajaran berikutnya. Maka dari itu harus dijaga kesehatannya, pola makannya dan pola tidurnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya lagi kita berdoa lagi. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Ya, baiklah teman-teman, sekarang pelajaran sudah selesai, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Kalau ada salah, itunya datangnya dari Bapak. Kalau ada benarnya, bisa anak-anak amalkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau pulang anak-anak hati-hati di jalan. Sampai. Terima kasih anak-anak.